Sementara itu, babak baru Pilkada Serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Dan hingga Selasa pagi tercatat 200 gugatan sengketa pilkada yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi masih terus menerima pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024. Seluruh gugatan yang didaftarkan terdiri dari Pilkada Kabupaten dan Kota. Mahkamah Konstitusi membuka layanan pengajuan permohonan sengketa Pilkada sampai 18 Desember 2024. Permohonan atau pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK 3 hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan hasil penetapan perolehan suara. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai gugatan sengketa Pilkada 2024, kita akan bergabung dengan rekan Jen Cahyani di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Jen, hingga kini sudah berapa banyak gugatan yang diterima Mahkamah Konstitusi? Baik Zila dan juga pemirsa, hingga saat ini Mahkamah Konstitusi sudah menerima 207 pemohon untuk permohonan sengketa Pilkada Serentak 2024. Di antaranya rinciannya yakni 2 dari tingkat gubernur atau provinsi, kemudian 166 dari tingkat kabupaten dan 39 dari tingkat kota atau wali kota. Dan pendaftaran atau permohonan gugatan atau sengketa Pilkada 2024 ini masih akan dibuka di Mahkamah Konstitusi hingga tanggal 18 Desember 2024. Namun bagi masing-masing pemohon yang juga merupakan pasangan calon di Pilkada Serentak 2024, meskipun pendaftaran atau permohonan di Mahkamah Konstitusi masih dibuka hingga tanggal 18 Desember, namun mereka juga harus menaati peraturan di mana mereka harus mendaftarkan 3 hari setelah maksimal 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh masing-masing KPU atau KPU di daerah masing-masing. Dan untuk DKI Jakarta sendiri masih dibuka sejak sampai esok hari atau hari Rabu, karena dari KPU DKI Jakarta sendiri mengumumkan hasil rekapitulasinya pada hari Minggu, seperti itu. Dan untuk persidangannya sendiri dari Mahkamah Konstitusi sudah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa persidangan atau sidang perdana akan dimulai pada awal Januari 2025, dan persidangan ini sendiri dalam jangka waktu 45 hari sejak permohonan terregistrasi atau terdaftar, begitu. Dan untuk persidangan sendiri kemarin disampaikan pula oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa nantinya hakim yang memiliki hubungan kerabat atau afiliasi dengan pemohon yang mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak akan diikutkan pada persidangan yang sama seperti aturan pada saat persidangan sengketa Pilpres yang lalu. Jadi persidangan nantinya akan dimulai perdana pada awal Januari 2025, dan sampai saat ini kami masih menunggu prosesnya. Untuk teknisnya sendiri seperti bisa dilihat di belakang saya, ini adalah tempat di mana untuk para pemohon bisa melakukan konsultasi dan juga pendaftaran. Jadi teknisnya sendiri untuk pendaftaran permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan secara daring atau online dan juga secara langsung atau offline. Jika secara langsung atau offline, para pemohon bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu, seperti halnya pada hari kemarin untuk pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono sebagai paslon Pilkada DKI Jakarta ini melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui berkas apa yang diperlukan untuk mengajukan gugatan, dan baru kemudian dapat melakukan permohonan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi pada esok harinya. Zila. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali, selamat siang, salam sehat selalu.